Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Oke, hari ini kembali lagi lo gue bawa ke rumah seorang pebisnis. Pebisnis apa? Udah langsung aja. Gue coba bicara, kepoin aja. Yuk. Kita langsung menuju ke rumah pebisnis hari ini. Assalamualaikum. Mas Joko. Oke, apa kabar? Selamat datang di dunia hijrah Indonesia. Guys, ini adalah Mas Joko, owner dari Dunia Hijrah Indonesia. Lu pasti kepo bisnisnya apa, langsung aja ya. Lu tonton aja terus, kita masuk ke dalam ya. Sip. Mas dulu ya Mas Joko ya. Oke. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami, Celote Bisnis. Guys, seperti biasa, lo akan gue bawa ke tempat seorang pebisnis. Pebisnis apa? Nah, teman-teman bisa lihat ya, di depan gue ini sudah ada banyak ya stok-stok makanan ya, stok bahan-bahan makanan juga. Lo pasti kepo, ini produk apa ya? Ini bisnis apa ya? Gak usah khawatir. Di samping gue sudah ada seorang pebisnis, yaitu ownernya langsung yang namanya Mas Joko. Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum Mas Joko. Waalaikumsalam Mas Ito. Sehat selalu Mas Ito. Alhamdulillah sehat ya Mas Joko ya. Alhamdulillah Mas Ito. Baik Mas Ito. Gimana Mas Ito? Oke Mas Joko, thank you ya. Kami Oke, dari siap. tim Celote Bisnis sudah diberikan waktu nih ya, Iya, alhamdulillah. untuk mau belajar nih tentang bisnis dari apa Mas Joko ini apa ya. Oke. Mas Joko, boleh nggak sih di-share? Saya mau lihat nih, kan tertarik ya, nih ada beberapa pengepakan packing barang ya, produk-produk makanan. Sebetulnya Mas Joko ini bisnisnya boleh tahu apa sih namanya, dan kemudian ini barangnya apa aja produknya? Silakan Mas Joko. Oke, terima kasih Mas Tito. Salam buat teman-teman semua. Alhamdulillah, perkenalkan saya owner dari Dunia Hijrah Indonesia ya. Dunia Hijrah nama brandnya ya, Mas? Dunia Hijrah Dunia Indonesia. Hijrah guys, Indonesia ya. Indonesia. Jadi kami ingin membangun terkait usaha hijrah, sesuatu yang untuk lebih baik, lebih maju ke depannya. Nah, kami sebenarnya mempunyai beberapa produk ya, ada sekitar 13 produk. 13 produk? 13 produk. Oke. Tapi alhamdulillah ini hanya sebagian. Tapi Oke. pada intinya kami mengerucut beberapa ke produk yang sudah bisa dilihat di sini ya. Ada namanya bumbu kebuli, Oh, bumbu kebuli. ada bawang goreng, ada krecek singkong ya. Krecek Kita singkong, sebutnya oke. kresing. Kresing ya? Kresing. Ada ini beras mati. Nah, pada intinya kami ingin mengembangkan terkait di sini fokus adalah bumbu kebuli yang mungkin lagi booming dan lagi semarak ya. Oh, ini Oleh ya, Mas Adi ya, ini bumbu kebuli. Mas, oke guys nih ya, ini bumbu kebuli ya. Ini kayaknya baru ya. Mas Joko, saya baru ngeliat loh, karena selama ini kan saya biasa makan dua langsung jadi ya. Iya. Ini ada bumbunya ya. Ada bumbu kebuli siap saji pokoknya. Oke, nah sekarang guys kita fokus di bumbu kebuli ya. Jadi kita fokus ke bumbu kebuli ya. Siap. Apa ya? Oke. Mas Joko, sekarang pertanyaan segini. Ini kan bumbu kebulinya dikemasnya udah cantik kayak begini ya. Siap. Pertanyaan saya begini, ini dimulai bisnisnya sejak tahun berapa Mas Joko? Sebenarnya untuk bisnis ini keseriusan sudah berjalan udah lama. Oke. Nah, kita lebih fokus sekitar 7 tahun yang lalu. Udah 7 tahun? 7 tahun yang lalu Nggak, sudah 7 kita tahun jalankan. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang dengan kondisi Covid yang sekarang banyak teman-teman yang mungkin sudah jatuh turun, Iya, tapi iya, kami iya. tetap bisa bertahan untuk melayani masyarakat. Gitu, Wah, Mas. oke, ini yang keren ya. Tadi Mas Joko guys ya bilang tentang masalah COVID. Nah, Oke, pertanyaan saya siap. begini Mas Joko. Kita bicara sebelum kita fokus ke produknya langsung, ada perubahan nggak sih secara omset ketika sebelum COVID, pada saat COVID, sampai sekarang nih endemi setelah COVID yang masih berjalan gitu ya? Oke, untuk kondisi COVID memang beberapa item produk yang sudah kita punya ada skala menurun ya, menurun Oh, ya. oke. Nah, menurun. Kenapa? Di sini terkait kegiatan usaha, cara marketing kita sudah menurun, penjualan juga menurun. Jadi reseller juga turun, otomatis ada mungkin beberapa produk yang mungkin agak sedikit naik ya. Ternyata produk ini yang sudah kita jalani dari 13 yang paling naik adalah produk kami ini. Oh, bumbu dari kebuli 13 produk ya? Ini Ini yang paling naik ternyata. Inilah jodoh saya. Jodoh Oke. saya adalah di dunia. Ini bumbu kebuli ini ya? Iya. Nah, sekarang gini, Mas Joko, saya tertarik ya. Ketika tadi Mas bilang ada 13 produk, hanya ini ternyata dari omsetnya sekarang sedang naik. Iya. Nah, memang Mas Joko kalau boleh tahu dari bumbu kebuli ini dan teman-teman ini semua varian ada 13 produk tadi. Sebetulnya cara marketingnya itu promosinya memakai media apa ya kalau boleh tahu, bisa di-share nggak? Kalau yang sudah saya jalankan ini Pak, yang pertama kami menggunakan WAG.
Menggunakan WA ya, WA. Grup lah. Grup. Terus ada Instagram. Instagram juga. Instagramnya apa namanya? Instagram Hijrahmat 99. Guys, nanti gue tulis di bawah Hijrahmat 99. Jadi lu bisa langsung kepoin, lo klik aja langsung. Oke, terus Hijrahmat 99. Ada juga yang paling efektif adalah kegiatan saya online-nya itu lewat grup-grup komunitas. Nah, ini link-link ini yang akan kita jaring terkait pemasaran yang lebih mudah dan lebih simpel. Oh, jadi grup komunitas justru sangat mendukung sekali untuk sangat penjualan sekali. ini. Iya, marketingnya lebih cepat dan salah satunya yang lebih mudah lagi adalah mulut ke mulut ya. Ini Itu lebih gratis ya, mulut ke mulut dari teman, karena link itu jaringan teman-teman, akhirnya dari mulut ke mulut ini lebih cepat lagi. Gitu sih, Mas. Kalau e-commerce, Mas Joko gimana? E-commerce gitu untuk e-commerce selama ini saya belum ambil karena untuk menjaga langganan kita yang sudah ada ini ya ini aja kita jalankan. Karena mungkin kayaknya di e-commerce perang harganya luar biasa. Luar biasa. Mau bilang itu nggak enak. Jadi buat teman-teman memang bisnis memang pasti harus bersaing ya, tapi memang teman-teman harus pintar melihat celah ya, media mana yang bisa dipakai untuk promosi ya, seperti Mas Joko fokusnya adalah tadi ya WAG, kemudian komunitas bisnis sama Instagram, dan malahan komunitas bisnis juga banyak ya Mas. Iya banyak. Jadi memang ternyata silaturahmi itu membawa berkah ya Mas. Iya, membawa berkah. Pasti membawa berkah. Dari menjaga silaturahmi. Oke. Sekarang gini Mas Joko, jadi Mas Joko tadi bilang udah melalui media-media itu. Kalau misalkan media reseller apa menggunakan juga Mas Joko? Kalau media reseller kami sudah bangun. Oh, sudah bangun juga. Oke. Nah, memang keaktifan untuk reseller ini kadang-kadang juga pasang surut. Jadi kami sekarang lebih fokus untuk yang tadi itu. Media tadi ya. Tapi kalau orang mau reseller mau bantu berbisnis bisa dong. Bisa. Syaratnya apa Mas? Oh, nggak terlalu sulit, Pak. Apa yang harus siapkan dibeli gitu ya? Paling minimal dari kami sudah ada sekitar pemesanan awal sekitar 30 botol sudah kita bisa menjadi cukup 30 botol. Apa yang mana aja? Ini juga boleh, yang lain juga boleh. Boleh, yang mana? Okay. Campur aja boleh. Kalau boleh tahu ini berapa harganya Mas? Ini kalau yang ini kami harga kalau di umum sekitar 50. Kalau yang ini sekitar 35. Berarti dengan asumsi tadi 30 botol, harga 50 hanya 1,5 juta saya sudah bisa berbisnis. Udah, langsung jadi mitra kita, siap untuk berjualan. Oke, dan udah dapat margin keuntungan udah dapat ya Mas? Udah dapat. Udah pasti. Guys ya, jadi untuk 1,5 juta aja, lu bayangin ya. Jadi kalau buat teman-teman yang fokus modal harus besar, ini contohnya, lu bisa dengan Bumbu Kebuli ya, dengan dunia hijrah Indonesia. Lu bisa berpartner dengan Mas Joko dan lu bisa langsung berbisnis. Enak kan? Enak banget loh ternyata. Hanya 1,5 juta loh Mas. Di luar sana orang bisnis pusing modalnya gede banget Mas. Iya. Siap Mas. Dan ini kan kalau boleh tahu ini expirednya berapa lama? Ini kita nggak ada bahan pengawet, jadi sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Wow, lama guys. 3-4 bulan lah. Jadi nggak ada sampai 32 bulan juga udah habis. Lu pesan banget. Nanti gua ada sesi best tester ya segmennya. Nanti gua rasain kayak apa nih bener ya. Oke, Mas, sekarang kita fokus lagi ke produknya Bumbu Kebuli. Emang yang bedain ini kan pasti di luar sana ada juga dong yang lain ya. Namanya kompetitor pasti ada ya. Oke, siap. Nah, apa sih yang membedakan karakter dari Bumbu Kebulinya? Kalau pembeda dari Bumbu Kebuli ini pada umumnya Bumbu Kebuli itu identik dengan Timur. Oke, benar. Saya setuju. Tapi kami membangun brand ini dengan rasa khas Indonesia, Nusantara. Rasa Nusantara. Iya, rasa Nusantara. Kami nggak mau identik dengan timur sana, kami rasa Nusantara. Jadi diracik sendiri berarti? Iya, racik sendiri dengan Nusantaranya kita tekankan Indonesia. Nah, guys, lu penasaran kan rasa Nusantara kayak gimana? Ntar gua rasain kayak gimana Nusantara. Oke, jadi benar-benar ini rasa Nusantara ya Mas ya? Siap. Oke, nah sekarang gini, Mas Joko, tadi kan Mas Joko udah, saya mau tahu gini, satu hal lagi adalah, kok kemasannya bisa seperti ini ya? Apakah memang dari awal sudah seperti ini kemasannya? Dari awalnya tidak seperti ini, melalui proses, karena kita sudah melakukan evaluasi beberapa botol, tempat dan sebagainya, ternyata yang pas adalah yang seperti ini, dan nantinya ke depan ada yang lebih simpel lagi, akan kita bikin kemasan yang lebih simpel seperti ini nanti ke depannya. Tapi buat seperti ini sih bagi nanti ke depannya. Tapi kalau lihat dari packagingnya sih kalau menurut saya pribadi cukup bagus ya. Sudah oke. Lumayan, alhamdulillah. Sudah bagus guys. Jadi ini nggak bisa lu bawa juga kalau lagi mau bepergian ya, apalagi 3-4 bulan. Yang mungkin lu mau keluar kota, mau keluar negeri, bawa Bumbu Kebuli ya. Ini kayaknya enak banget ya. Karena kan kalau di Eropa lu kan pusing nanti makannya ya. Aneh rasanya. Ini bawa ini ya. Siap. Nah, sekarang Mas Joko,
Mas Joko, sebelum kita lanjut ke depan lagi, saya mau tanya gini. Selama menjalani 7 tahun kurang lebih tadi, ada nggak sih membuat down Mas Joko gitu ya dalam bisnis ini? Kalau di dalam bisnis itu kita membangun kepercayaan diri kita yang harus kita kuat. Bangun kepercayaan diri sendiri. Karena kalau enggak kita dengan proses berjalannya waktu itu memang ada sekali banyak suka dukanya, terutama maaf di dalam pembayaran kita namanya kita ngomong gitu kan nggak enak ya. Memang mau nggak mau nanti suatu saat teman-teman akan ngalamin kayak gitu ya. Namanya kita berbisnis, suka duka ada, udah pasti namanya duka harus dijalanin. Yang pada intinya istiqomah, kita terus maju untuk masa depan gitu aja. Oke, tuh denger ya guys. Jadi kalau lu nemuin hambatan, kata Mas Joko ya udah santai aja ya. Semua orang juga pasti ada hambatannya. Iya pasti. Namanya juga hidup guys. Kalau kamu hambatan ya lu dikubur aja, selesai hambatan. Oke, Mas Joko gini. Sekarang saya mau tanya, tadi hambatan sudah Mas Joko sampaikan. Saya mau tahu ketika membuat ini kan pasti butuh proses. Iya. Sampai rasanya itu mungkin sesuai dengan Nusantara tadi gitu. Iya. Berapa lama untuk meracik ini sampai rasanya itu pas? Ini kami mengalami proses ini hampir kurang lebih 3 tahun untuk menyesuaikan dengan lidah. 3 tahun untuk proses ini. Guys, 3 tahun guys ya, pikir ya. Jadi, ini benar 3 tahun ya? 3 tahun, karena kami nggak ketemu bumbu apa yang pas dengan Indonesia gitu. Akhirnya kita beberapa kali melakukan tester beberapa teman, sahabat dan mungkin para teman yang punya ini figur ya, cocoknya apa gitu ya. Jadi masukan-masukan dari mereka ini yang kita masukkan ke dalam bumbu ini. Oke, guys, 3 tahun loh guys, 3 tahun lo bisa beli ini 30 sampai 35 ribu. Aduh guys, murah banget ya. Tapi ingat 3 tahun loh. Ini meraciknya loh. Nah, Mas Joko, sekarang kalau ini dibuat saat ini untuk berapa liter beras ya? Kalau posisi saat ini untuk bisa 5 piring ini. 5 piring. 5 piring. Guys, 5 piring lo sekeluarga. Lu bayangin tadi cuma 5.000 6.000. Iya. Satu piring. Wah, murah kalau banget. di porsi luar mungkin kalau kita beli satu piring kan sekitar berapa ya? 35 atau 30. Ini dengan 35 kita bisa dapat. Bisa sekeluarga. Ini menghemat guys. Jadi saatnya resesi 2023, nah lu pasti nasi kebun ini ya. Lu nggak akan resesi, gue jamin ya. Oke. Mas Joko, sekarang kita fokus lagi gini, 5 tahun ke depan Mas Joko namanya bisnis kan mau grow ya kembangnya. Kira-kira di benak Mas Joko grand design terbesar 5 tahun ke depan mau seperti apa nih? Kalau sebenarnya sudah terpikirkan dari sebelum COVID. Nah, kita sudah ingin membangun brand market penjualannya lebih luas lagi. Kami sudah membangun namanya catering ya. Catering terkait khusus untuk bumbu kebuli. Kita sudah bangun sudah khusus berjalan. ya, khusus buat bumbu kebuli Iya, bumbu kebuli pelayanan sudah acara pesta, sunatan, hajatan sudah kita jalanin sampai 500 orang. Wow, alhamdulillah. Nah, kedepannya kemarin kita sudah sesuai survei COVID sudah kita lalui. Insya Allah nih dalam waktu dekat kita akan membangun resto mini untuk di sekitar Depok. Wah, mantap. Kita berikan apa sih luar biasa. Semoga ini bisa terlaksana dengan cepat ya. Doain aja, doain. Hijrah Indonesia ya. Oh, jadi rencananya ada resto mini gitu. Iya, nanti kita buat. Karena saya baru ada ide baru dengar ini ada resto mini ya. Iya, siap. Tapi rencananya mau wilayah mana? Untuk sementara kita fokus ke daerah kota Depok dulu. Karena memang lokasi domisili Mas Joko juga di Depok ya. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman, kenapa gue tanya harus agak detail? Karena tadi Mas Joko mengajarkan ke kita bahwa ketika lo berbisnis jangan ngambil skup yang besar. Kuasain dulu ketika lo domisili ada di mana, ya lo fokus di situ dulu lah. Nanti kalau udah besar baru kemana-mana ya. Iya betul. Gue nanti kalau bisa go internasional ya. Iya siap. Siap guys. Jadi saya baru ini loh, karena bener guys, ini sebenarnya nggak gampang juga ya. Artinya kita nyari nasi kebuli juga walaupun sekarang memang udah ada restoran kecil ya, udah ada yang franchise, tapi mungkin ini cukup praktis ya. Karena kenapa? Lu cuma tinggal 30 sampai 35 ribu lu bisa satu keluarga, itu keren banget loh. Ini inspirasi bisa menghemat loh Mas Joko. Iya siap. Jadi Mas Joko nanti bisa promosinya resesi 2023 nggak usah takut, cukup bumbu kebuli. Pakai ini kemana-mana saya. Siap. Sekarang saya mau coba mau tanya lagi, kira-kira saat ini boleh tahu apa sudah ada karyawan atau mengerjakan masih sendiri? Kalau karyawan sudah ada, kita ada sekitar 3-4 dan ada tambahan itu sistem kita
bergabung dengan masyarakat. Nanti kalau ada untuk pesanan banyak kita undang mereka, ibu-ibu yang ibu janda atau apa kita undang untuk membantu untuk proses lebih cepat. Jadi kita jadi Mas Joko ini memberikan opportunity peluang juga untuk mereka bekerja part time lah, gitu lah ya. Sudah saya jalankan udah lama. Luar biasa. Bantu sekitar kita aja. Makanya Dunia Hijrah Indonesia produknya jadi insya Allah biar makin berkah. Iya, tujuannya ke situ. Oke, guys, jadi buat teman-teman ya, jadi ingat ya, ketika lu berbisnis kemudian lu ingin membutuhkan karyawan atau tenaga kerja, ya kalau memang masih ada orang-orang janda, yatim piatu memang fakir bisa dibantu ya, bisa dibantu ya Mas ya. Siap. Dengan cara tadi gitu ya Mas ya. Iya, dengan cara nggak dikasih doang tapi suruh bekerja baru diberikan upahnya. Oh, keren, Masya Allah. Berbagi. Oke, ingat ya guys, jadi buat teman-teman kalau memang bisnis lu mau bagus ya lo banyak berbagi, banyak sedekah ya Mas, benar ya Mas ya? Oke. Harus. Contoh Dunia Hijrah Indonesia ya. Oke, Mas, sekarang kita fokus berarti ada 3 sampai 4 orang ya. Oke. Nah, sekarang kalau Mas lihat di luar sana kan pasti ada kompetitor ya. Oke. Mas Joko melihat kompetitor itu seperti apa ya berhubungan dengan produk yang sama ya, misalkan dengan Kebuli. Kalau berpikir tentang bisnis namanya kompetitor itu bagi saya adalah mitra. Menurut saya kompetitor adalah mitra. Berarti bukan musuh nih ya? Bukan. Kalau kita anggap musuh gak jadi jualan kita. Karena kita ketinggalan kadang-kadang. Anggaplah itu kita mitra. Kita berdampingan. Nah, bagaimana kita bersaing? Kita sebenarnya bukan bersaing, bagaimana menjaga kualitas untuk lebih daripada dia. Itu yang saya justru adanya kompetitor membuat produk kita juga makin bagus ya. Iya, lebih semangat lagi, bisa berdampingan, alhamdulillah. Karena kalau sendirian juga kita merasa kalau nggak ada yang kompetitor, kita merasa produk kita paling bagus ya. Iya. Sama. Guys, ingat ya guys. Jadi namanya di lu bisnis ya pasti ada kompetitor dan kompetitor jadi dianggap musuh ya. Iya, jangan dianggap musuh. Justru dianggap itu sebagai mitra tadi kayak Mas Joko. Jadi kenapa supaya kita bisa saling yuk kita mengadu kompetisi gitu kan. Kompetisi yang terbaik memberikan yang terbaik buat konsumen teman-teman ya. Benar ya? Betul. Nah, itu yang paling utama ya. Jadi ketika berbisnis teman-teman seperti Dunia Hijrah Indonesia mementingkan kualitas ya. Iya. Nah, ini berarti semua udah MUI juga udah ya Mas, halal ya Mas? Ini halal sudah. Oke, udah halal guys. Jadi lu nggak usah khawatir ya, ini sudah halal. Karena ternyata makanan halal itu nomor 1 itu harus lu pentingkan ya, nomor 1 bukan murahnya, tapi halalnya dulu. Bener ya, Mas Joko ya? Saya pernah belajar ustadz kemarin Mas Joko begitu. Penting halal dulu. Oh, siap gitu. Siap. Nah, Mas Joko sekarang kita kan tadi udah fokus di bumbu kebuli ya. Siap. Saat ini kalau boleh tahu apakah bumbu kebuli sudah ada rencana mungkin mau ekspor keluar kali mungkin seperti itu? Kemarin sebelum Covid kita sudah ada gambaran rencana keluar. Sudahnya kami sudah lakukan beberapa kegiatan umroh dan haji itu kita lakukan juga pengiriman teman-teman yang dari luar negeri kita kirimkan juga. Alhamdulillah. Tapi untuk lebih besar lagi kita belum. Tapi pada intinya untuk pelayanan umroh haji kita sudah siap dengan mitra-mitra. Mitra Jadi disebut tadi dengan grup tadi bisnis tadi ya. Iya, itu komunitas. Wah, Mas Joko ini luar biasa ya guys ya. Jadi dia tahu bagaimana cara memasarkan produknya ya. Dekat dengan tour and travel, kemudian tadi barang ini dititipkan di sana. Oke. Siap. Oke, nah sekarang gini Mas Joko. Kita fokus tentang bagaimana memandang kesuksesan tentang bisnis kita sudah sukses atau belum. Nah, Mas Joko melihat perjalanan 7 tahun gini ya. Apakah Mas Joko merasa sudah sukses dengan hasil sekarang? Dan kalau misalkan belum, apa sih makna sukses buat seorang Mas Joko gitu? Oke, kalau makna sukses bagi saya itu adalah kita bisa berbagi untuk orang lain. Bisa berbagi buat orang lain. Jadi namanya sukses jangan dilihat tentang nilai rupiah atau yang berlebih yang dilihat orang secara mewah. Dengan kita berbagi tentang keilmuan, pengalaman, tentang bisnis, tentang usaha, itu bagi saya udah termasuk sukses. Gitu ya. Luar biasa guys. Gue sampai speechless dengar Mas Joko ya. Karena lo jangan fokus dengan materi itu intinya. Begitu ya Mas Joko ya. Iya. Hitungan materi itu orang pasti beda-beda. Tapi kalau ketika susah tadi lo mau bermanfaat, berbagi buat banyak orang. Seperti lo nonton ini juga lo share ke orang lain juga bermanfaat nih Mas. Iya. Ketika ada pembicara seperti Mas Joko sampaikan ini, terus lo share nih ke saudara lo, ke tetangga lo, dia dengerin, itu juga jadi pahala amal jariah lo juga. Bener ya Mas? Siap. Makanya tonton terus ya Cuap Bisnis ya, jangan lupa. Nah,
Mas Joko, yang saya mau tanya gini, bagaimana dengan support dari keluarga terhadap bisnis ini, Mas? Pastinya di awal-awal kita sedikit agak slack ya, karena dengan background saya itu mungkin berbeda ya. Seharusnya saya backgroundnya seorang konsultan, terus tiba-tiba menjadi UMKM gitu kan. Menjadi pelaku bisnis langsung. Pelaku bisnis ya. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu dari keluarga makin support. Dari usaha kecil, dari kami bilang dari 500 membawa hikmah, ini 500 rupiah membawa hikmah sehingga menjadi seperti ini saya. Wah, ya luar biasa. Jadi memang support ya bentuk juga ya. Iya, dari Mas pihak Joko ya. keluarga gitu. Nah, Mas Joko kalau boleh tahu, waktu berarti sekarang Mas Joko merasa support juga oke. Terus kemudian mulai modal awal ketika memulai bisnis ini itu berapa modalnya, Mas? Di awal-awal memang kami agak-agak apa ya, kurang pede ya. Di awal ini berapa ini untuk memulai sebuah kegiatan usaha. Tapi dengan bismillah kita nggak terlalu banyak modal awal. Itu kita sekitar hampir 10 sampai 15 kita 10 sampai 15 juta ya untuk produk ini ya. Iya, karena kita harus beli peralatan dan sebagainya, Mas. Oke. Iya, karena bumbu-bumbu ini lumayan juga ini, khusus ini. Jadi dalam arti rempah-rempahnya juga berbeda dengan teman-teman yang lain. Aduh, kayak udah gak sabar ya. Gue udah gak sabar mau ngerasain ya. Sabar ya. Ada segmennya nih. Nah, Mas Joko, saya mau ada pertanyaan pamungkas nih ya. Saat ini kan mungkin Mas Joko juga tahu bahwa keadaan ekonomi kita juga lagi ya kalau dibilang baik-baik saja, mungkin nggak terlalu baik gitu ya. Nah, tapi permasalahan gini, banyak orang di luar sana ingin berbisnis. Baik itu dari orang-orang milenial, orang-orang kolonial, orang-orang baby boomer ya gitu-gitulah pokoknya. Mereka sekarang berlomba-lomba mencari bisnis apa sih cocok. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, apalagi tadi Mas Joko juga bilang konsultan juga salah satunya. Kira-kira gimana sih Mas ketika orang itu mau melakukan suatu bisnis, apa sih yang harus dilakukan di awal sehingga dia bisa running dan dia bisa bertahan gitu ya? Bisnis bagi saya ya, awalnya kan kami tidak berpikir tentang sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang banyak gitu. Jadi kami dengan kemandirian tentang kegiatan usaha kita jalani secara istiqomah sebenarnya. Jadi dengan keistiqomahan kita untuk berwirausaha itu telaten, karena namanya UMKM Mas. Itu ada musim kadang-kadang ya. Ada musim ini kita ngikutin. Tapi dengan konsistensi, dengan kualitas produk yang kita jaga, dengan marketing dan link yang kita bangun, insya Allah kita bisa bertahan sampai sekarang. Jadi istiqomah dulu bersatu. Istiqomah. Namanya usaha itu harus istiqomah. Namanya keilmuan dan pengalaman akan muncul dari diri kita seorang bisnismen berdasar dari hasil pengalaman kita selama kita berjalan untuk berwirausaha. Gitu. Nanti selama beraktivitas muncul lagi pengalaman. Iya, ada kegagalan muncul lagi pengalaman. Akan ketemu titik. Nah, kalau misalkan soal masalah modal itu sebetulnya menjadi yang utama nggak sih jumlah nominal besar untuk modal ya untuk bisnis? Untuk tolak ukur sebuah bisnis itu tidak tergantung dari modal sebenarnya. Tidak tergantung dari modal. Harus modal besar untuk mensukseskan sebuah usaha, tidak. Kita mulai dari kadar kemampuan kita untuk memulai sesuatu kegiatan usaha. Kadar kemampuan kita ya, kondisi pada saat itu gimana gitu. Jangan jadi ikut-ikutan berarti ya. Jangan melihat orang bisnis harus membangun modal besar, tidak. Kita mulai aja. Jadi kalau kita bahasa saya, kita kalau mau mulai sesuatu kegiatan usaha harus action dulu. Apa yang bisa kita lakukan? Jangan cuma mendengarkan dan cerita-cerita orang nggak akan bisa. Jadi bisnis adalah action untuk saya. Jadi just do it, don't think gitu ya. Iya. Kerjain aja, banyak mikir gitu. Kayak jalan-jalan. Iya, kan jalan-jalan gitu. Oke, terus kemudian kalau misalkan orang ada yang bilang jadi pebisnis itu ya, mungkin kamu juga pernah dengar ya. Lu jangan mikir untung, tapi lu juga harus siap rugi. Itu gimana tuh Mas? Kalau Mas bisa kalau kita bicara lu jangan mikir untung, ya memang namanya kita bisnis harus ada untung sebenarnya. Tapi untuk memulai sebuah kegiatan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang besar itu berat. Jadi konsistensi di dalam bisnis itu adalah istiqomah. Jalankan aja terus istiqomah, insya Allah nanti akan ketemu titiknya. Makin kesini terkait produk kita akan menjadi branding, dikenal orang. Nah itulah titik kita menuju keuntungan yang lebih besar lagi, Bos. Oke, keren ya. Jadi artinya gini guys ya, kalau lu nggak paham lu tonton lagi ya. Lu berulang-ulang lu tonton, lu pelajarin pasti lu paham ya. Jadi artinya saya tertarik ya dengan istiqomah tadi ya. Istiqomah berarti bisnis itu harus istiqomah. Saya setuju sekali Mas Joko ya. Karena memang di situ
ternyata kalau kita nggak istiqomah, kadang-kadang kita baru mulai 3 bulan, Iya, yang rugi, kita pindah lagi bisnis yang lain. Iya, betul. Nanti pindah lagi, nggak kelar-kelar. Nggak ketemu akhirnya. Akhirnya dia bilang, wah ternyata gue nggak bisa bisnis, udahlah gue ganti aja gitu. Iya. Jadi guys, ya, istiqomah penting ya. Jadi buat teman-teman, ketika lu memang mengalami pasang surut itu biasa. Nah tapi Mas, komunitas itu penting nggak masalahnya? Oh, penting sekali. Oh. Komunitas adalah membangun silaturahmi dan jaringan link pasar untuk produk kita. Amin. Oh, berarti emang harus ya? Harus. Harus punya banyak grup WA. Harus. Jadi membangun jaringan pasar, nge-branding, komunitas, jalinan silaturahmi, jangan ditinggalkan, grup-grup itu sangat bermanfaat. Oh, seperti itu. Guys ya, buat teman-teman ya, anak milenial, kolonial, atau baby boomer, berarti harus siapin lu handphone ya. Handphone-nya nggak canggih dikit lah ya. Karena kalau buat 60 grup kan nggak handphone yang nggak bagus, lu bisa hang nanti. Saya ada grup sekitar 40 grup. Guys, 40 grup guys. Jadi memang ternyata ya tadi ya apa Mas Joko ya, semakin kita banyak interaksi silaturahmi, ya tadi diberkati keberkahan ya Mas ya. Iya, diberikan mudah jalan untuk membuka usaha kita. Oke. Amin gitu. Amin amin guys. Jadi jangan lupa ya. Jadi ketika lo mulai berbisnis, ingat lu harus punya banyak teman, lo harus baik-baik sama orang. Jangan julid sama orang. Jangan kepoin orang. Nah itu kepoin yang positif boleh ya. Oke, apa Mas Joko ini thank you banget loh. Kita udah hampir 35 menit sudah sharing hari ini. Ilmunya insya Allah daging semua nih Mas Joko ya. Amin. Berkah buat dunia hijrah Indonesia juga ya. Mudah-mudahan tadi impian 5 tahun ke depan sudah bisa makin bagus, punya resto-resto mini ya. Kita doain ya Mas ya. Nanti kita bisa ketemu lagi insya Allah di acara yang lain ya Mas ya. Baik guys, kita sudah selesai bincang-bincang bisnis hari ini dengan Mas Joko, owner dari Dunia Hijrah Indonesia. Jadi pasti artinya nanti ketika lo memang mau kepo, mau tahu produknya, ada di bawah di caption, nanti gue sebutin semua Instagramnya, lo bisa langsung WhatsApp, bisa langsung DM juga silakan dengan tim dari Dunia Hijrah Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti acara kita dan insya Allah pasti gue yakin ini pasti yang bermanfaat ya. Kalau memang nggak bermanfaat, ya sudah lo share aja ke orang lain, mungkin orang lain bisa ngambil manfaatnya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Guys, hari ini seperti biasa, inilah segmen yang paling gue suka ya. Kita nyobain produk dari pebisnis UKM. Sekarang saat ini kita coba adalah dari Dunia Hijrah Indonesia, yaitu ini ya, guys. Kita cobain dari bumbu kebuli yang sudah jadi ya. Oke, yang udah jadi nih kita lihat nih, penataannya juga keren banget nih, ada sambalnya juga. Aduh, masya Allah. Oke, kita coba ya guys. Ini kalau dari baunya sih, bentar ya. Mantap. Kalian nggak kalah lah ya sama yang di Timur Tengah kebulinya. Kita rasain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gue cobain dulu tanpa yang lain-lain biar gue ngerasain bumbunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, Bismillah kita santap. Enak banget guys. Enak banget. Wah bumbunya nih, masya Allah, enak loh, bener guys. Ini bukan karena gue nyobain ya, ini bener. Ini gue masih nggak pakai ayam ya. Ini gue baru bumbunya doang loh. Ini baru bumbunya, gue makan lagi nih ya. Ini baru bumbunya aja ya, artinya udah jadi nasi pakai bumbu ya. Bismillah. Bumbunya juara. Guys, pokoknya langsung aja lo kepoin ya di Instagramnya. Nanti lo bisa lo klik, nanti lo pesen aja nih, bener enak. Gue rekomen banget buat teman-teman yang memang mau gampang ya sekeluarga. Ingat, satu ini aja, satu bungkus ini, satu kotak ini lo bisa untuk 5 orang. Lo pesen, langsung lo sikat, lo beli, lo bayar, tapi jangan lupa, jangan lo beli bayar nggak beli ya. Oke guys, itu aja. Gue mau lanjut lagi makan ini enak. Ini ada ayamnya juga, tapi apa deh, gue sikat sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gue sekarang tambahin pakai ayamnya. Ini pakai sambal nih guys, ini ada ininya juga. Mantep. Nih, langsung ya, bismillah. Pasti lo pasti akan ketagihan kayak gua. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, top. Order langsung. Ini enak banget. Gue rekomen ya. Oke kan? See you. Gue mau lanjut aja.